Nah terus gimana? Apakah IHSG kedepannya masih ada potensi turun gitu ya? Beli harganya sudah cukup tinggi ya, apalagi saat IHSG di atas 7.000 kita beli. Nah itu gimana itu Mas Rian? Itu strateginya gimana itu Mas? Supaya kita bisa ya istilahnya tidak gampang panik lah ya dengan market yang serba volatile seperti ini. Beli saham itu konsisten 1 bulan gitu ya, 1 bulan sekali. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Mini Talk ya, dan kali ini dengan foundernya Onfin, Mas Rian Yovika ya. Oke, langsung aja nih Mas Rian ya. Saat ini bulan Juni ya, bulan Juni kemarin IHSG kan cenderung menurun ya. Jadi setelah bulan April kena trading halt, kemudian bulan Mei-nya running bagus ya, sampai akhirnya IHSG level masuk ke level 7.200. Nah, Juni kemarin IHSG turun tuh di bawah level 7.000. Nah kira-kira menurut Mas Rian sendiri bakal lanjut turun nggak ini kira-kira ini? Oke, bakal lanjut atau enggak gitu ya? Iya. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Oke, ya karena kita lihat ya bahwa ya mungkin sebelumnya ada yang proyeksi bahwa IHSG mungkin tahun ini bisa ke all time high gitu ya Mas Ros. Karena kemarin tarif resiprokal ditunda gitu ya, atau ditunda sampai bulan Juli gitu ya. Itu buat IHSG naik, dan banyak orang-orang yang ya berbondong-bondong beli saham ya. Nanti wah ini IHSG bakalan ATH nih, ini bakalan tinggi gitu. Wah ternyata ada perang gitu ya. Ada perang ya IHSG turun lagi gitu ya. Ada turun lagi. Nah terus gimana? Apakah IHSG kedepannya masih ada potensi turun gitu ya? Nah kalau saya lihat dari kondisi saat ini ya Mas, ya terkait dengan kondisi perang gitu ya, geopolitik, kondisi data ekonomi, dan juga mungkin prospek ke depan, itu menurut saya IHSG dalam beberapa waktu ke depan masih bisa lanjut turun Mas Ros. Oke. Kenapa ya? Karena ya kondisi geopolitik di Timur Tengah belum selesai ya. Ada gencatan senjata tapi itu benar-benar belum selesai. Itu masih ada potensi ya, mungkin nanti tiba-tiba dari Israel atau Iran tiba-tiba mungkin ada yang nyerang gitu ya. Itu kan kita nggak tahu ya untuk kedepannya. Nah kemudian dengan data ekonomi saat ini, ekonomi Indonesia datanya juga kurang bagus ya. GDP-nya melambat, terjadi deflasi bulanan ya. Kemudian dari Amerika Serikat sendiri suku bunganya ditahan gitu ya. Suku bunga ditahan, kemudian juga ada potensi tarif resiprokalnya nanti juga kembali jalan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga saat ini utangnya Amerika Serikat itu juga mau jatuh tempo gitu ya Mas Ros ya. Dan itu cukup besar. Nah, jadi kalau kita lihat dari kondisi tersebut ya, itu kan juga benar-benar belum terjadi ya Mas. Tapi kalau misalkan nanti tarif resiprokal masih tinggi, kemudian mungkin utangnya Amerika Serikat itu mungkin ada sedikit permasalahan gitu ya. Jadi sedikit aja ya, kita enggak bicaranya enggak banyak, karena kalau banyak nanti bahaya juga gitu. Kita bicaranya dikit. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu ya IHSG masih ada potensi lanjut turun Mas Ros. Ya, dan posisi saat ini itu masih ada potensi itu. Ya. Nah kalau kita lihat ya sentimen yang positif untuk IHSG ya itu juga masih ya sedikit banget itu Mas Ros ya, masih kebanyakan itu terkait dengan sentimen negatif. Jadi menurut saya apakah IHSG masih bisa lanjut turun? Menurut saya masih bisa, tapi mungkin agak terbatas. Ya tergantung gimana sih kondisi nanti gitu ya. Karena Trump nggak bisa ditebak. Benar. Yang volatile itu Donald Trump gitu ya. Benar. Cuman gini, kalau Mas Rian tadi bilang bahwa IHSG ada berpotensi melanjutkan penurunan, ya ini pasti bikin orang-orang panik nih. Ya, apalagi yang kemarin kita beli harganya sudah cukup tinggi ya, apalagi saat IHSG di atas 7.000 kita beli. Nah itu gimana itu Mas Rian? Ya. Oke, untuk gimananya sebenarnya itu jadi peluang yang menurut saya sangat-sangat bagus Mas Ros. Kenapa? Ya mungkin yang sebelumnya ya, kalau misalkan ada yang nyangkut, ya nyangkut ya karena itu udah dianalisis belum gitu ya. Kalau misalkan belum dianalisis ya sudah gitu ya, selesai gitu. Tapi kalau misalkan udah dianalisis dan ternyata fundamentalnya masih bagus, ya valuasinya sebenarnya masih murah. Nah, terus IHSG turun ya. Sahamnya itu juga harganya turun juga Mas Ros. Nah, jadi kalau dengan kondisi tersebut ya fundamentalnya masih oke katakanlah ya. Valuasinya tambah di diskon ya. Jadi lebih murah. Ya banyak orang-orang pada panik jualan gitu ya. Ya berarti kita beda aja gitu ya, beda dengan orang-orang ya pada panik gitu ya. Kalau misalkan pada panik ya kita malah masuk ya. Kenapa? Karena kita diberi diskon gitu ya, harga diskon ya.
misalkan fundamentalnya masih bagus ya, valuasinya murah ya, kita ada peluang di situ ya. Karena nantinya ketika sentimennya itu sudah membaik, ekonomi secara global itu juga sudah bertumbuh itu Mas Eros ya, itu kan nanti harga sahamnya juga mengikuti gitu. Ya contoh aja ketika ya market crash sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya mungkin ketika pandemi, ketika tarif resiprokal kemarin juga sempat turun lumayan gitu ya. Ya itu kan juga kalau misalkan banyak yang jual ya kita beli gitu ya. Asalkan fundamentalnya masih bagus. Itu Mas Eros. Oke. Terus kalau kita bicara mengenai Onfin sendiri nih, itu strateginya gimana itu Mas? Supaya kita bisa ya istilahnya tidak gampang panik lah ya dengan market yang serba volatile seperti ini. Ya, oke. Ya, jadi memang di Onfin itu kan ada program ya Mas Ros. Program nabung saham gitu. Jadi kita beli saham itu konsisten 1 bulan gitu ya, 1 bulan sekali. Nah, jadi kalau kita dikasih IHSG yang naik turun gitu ya, nggak pasti, ya itu ya kita tetap ikuti acuan sebelumnya aja, kita konsisten nabung saham 1 bulan sekali gitu ya. Nah jadi beli saham cuman 1 bulan 1 saham. Ya untuk saat ini kita 1 bulan 1 saham Mas Eros, karena memang kita saat ini masih ya jalannya itu baru 3 bulan Mas Eros. Nah karena kita punya strategi juga ya, strateginya bahwa kita mau melakukan diversifikasi gitu ya. Jadi ya kita nggak mau naruh modal kita itu dalam satu tempat aja gitu ya, tapi kita bagi ke beberapa tempat ya, atau maksudnya ke beberapa saham. Nah target kita itu minimal 3-5 saham Mas Eros. Ya jadi nanti 3-5 saham atau 3-5 bulan awal ya saat ini itu kita sahamnya beda-beda. Nah tapi kalau nanti di bulan ke-6, bulan ke-7, nah mungkin nanti kita belinya bisa 2 saham Mas Ros, tambah muatan yang sebelumnya. Gitu Mas Ros ya. Jadi kita diversifikasi ini ya intinya biar hasil investasinya itu bisa lebih bagus gitu Mas Ros. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cuman fokus di satu saham aja ya, nanti kalau misalkan itu turun ya portofolio kita mungkin bisa turun dalam juga. Tapi kalau misalkan kita bagi-bagi ke beberapa tempat, ada yang katakanlah saham A naik signifikan, saham B katakanlah di situ-situ aja, saham C-nya itu turun dalam, ya berarti di situ mungkin nanti portofolio kita itu mungkin masih stabil gitu ya, atau ada kenaikan ya. Jadi kita diversifikasi ya biar lebih oke aja gitu ya. Meskipun kita juga punya cara yang lain Mas Ros. Kita beli saham agresif mayoritasnya gitu ya. Di portofolio kita beli 70% saham agresif yang ada potensi kenaikan yang cukup tinggi gitu. Oke, berarti kan ini sudah jalan 3 bulan ya Mas? Ya, sudah jalan 3 bulan Mas Ros. Dimana setiap bulan kita, top up RDN ya, top up RDN kemudian dibelikan saham. Ya. Berarti kira-kira nanti jalannya seperti apa tuh Mas? Nah 3 bulan ini sekarang sudah pegang berapa saham berarti? Oke, ya untuk sahamnya saat ini kita udah pegang 3 saham Mas Ros. Ya, dan itu juga beda sektor semua. Jadi biar ya hasilnya lebih oke ya, lebih bagus gitu Mas Ros. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi ya Mas Ros ya, mungkin nanti masih ada 5 saham yang beda-beda gitu. Jadi mungkin untuk bulan depan gitu ya, itu kita bakalan beli saham yang baru lagi. Ya kita lihat kondisinya seperti apa. Karena nanti kan juga rilis kinerja juga ya Mas, Q2. Nah, nanti kita lihat mana nih saham-saham yang ada potensi bagus kenaikan harga sahamnya. Ya. Nah sekarang kita bicara mengenai benefit nih. Sebenarnya menarik ya kalau kita bicara mengenai nabung saham. Ini kan menjadi salah satu cara untuk kita tidak terlalu terlalu gugup menghadapi market ya. Market yang namanya market ya, hari ini naik, minggu depan turun ya. Nanti Donald Trump ngomong apa, market langsung merespon saat itu juga. Ya, jadi sangat volatile ya. IHSG kemarin naik, sekarang turun, begitu juga dengan saham. Jadi setiap bulan kita top up satu saham, top up ke RDN, cukup beli 1 saham saja setiap bulan ya. Bulan depan top up lagi. Beli saham lagi, cuman kita lihat dulu kondisinya seperti apa, kita pilihkan saham yang menarik gitu ya. Oke, nah kira-kira itu kan program dari Onfin ya Mas Rian ya. Kira-kira benefitnya apa aja tuh kalau misalkan kita ikut program dari Mas Rian ini? Oke, nah ini buat teman-teman ya yang mau ikut programnya ya, ikut program nabung saham dari Onfin, itu ada beberapa benefit. Yang pertama pastinya portofolio itu sendiri Mas Ros. Jadi portofolio itu berisi saham apa saja yang saya beli itu. Nah itu juga ada
catatan terkait transaksinya. Ya kenapa saya beli gitu, alasannya apa, prospeknya gimana gitu. Nah, di situ juga sudah kita tulis itu di Discord Mas Ros, sama di WhatsApp juga. Jadi memang kita pakai 2 grup Mas Ros ya. Jadi enak mau pakai yang mana ya silahkan gitu ya, dipilih gitu. Nah terus benefit yang lain ya itu kita juga ada webinar bulanan Mas Ros. Ya. Jadi webinar bulanan itu bisa sebulan sekali Mas Ros. Itu juga bisa 2 kali. Wow. Gitu. Jadi kalau misalkan ada saham yang menarik gitu ya, nah tiba-tiba saya dapat nih saham, wah ini menarik banget nih. Nah nanti mungkin besok atau besoknya lagi kita langsung ngadain webinar gitu. Ya, jadi nanti kita di situ bahas saham yang potensialnya untuk kita beli gitu. Itu Mas Eros. Nah jadi webinar bulanan itu kita bahas analisis sahamnya yang mau kita beli, dan ada juga kita membahas terkait ya mungkin kita belajar terkait gimana sih cara beli saham gitu. Itu sebagai tambahan yang bisa kita pelajari ketika ikut webinar bulanan. Nah kemudian ada juga benefit lain Mas Eros ya. Jadi nggak hanya 2 ya Mas Eros. Jadi masih ada beberapa. Ya. Yang lain itu ada weekly update saham. Nah itu seminggu sekali. Itu kita pakainya Discord. Nah, jadi ketika dalam 1 minggu itu ada perubahan fundamental dari perusahaan yang udah kita beli. Nah kita bakalan informasikan gitu. Nah itu kita nanti melalui Discord ya, kita live di Discord gitu. Nah kemudian yang lain ada ebook juga Mas Eros. Ebook terkait ya program nabung sahamnya ya, terkait pembelajaran dari dasar ya, investasi, target, sama analisis saham-saham yang udah kita beli juga. Nah itu kita masukkan ke situ. Ya itu juga ada tambahan Excel-nya Mas Eros. Tambahan Excel juga. Nah kemudian benefit yang lain juga Mas Eros ya. Benefit yang lain itu juga ya pastinya komunitasnya itu ya. Komunitas itu yang mana kita bisa diskusi bareng ya di grup, di Discord ataupun di WA. Nah jadi mungkin kalau misalkan ada yang masih ragu-ragu gitu ya, nah itu bisa ditanyakan di grup. Nah itu beberapa benefitnya Mas Eros ya. Wow, benefitnya lengkap sekali tuh Mas Rian ya. Oke, terus gimana caranya Mas kalau misalkan mau daftar nih di programnya Earnfin nih Mas? Ya, kalau misalkan teman-teman semuanya mau ikut gitu ya programnya, nah nanti mungkin teman-teman juga bisa ikuti free webinar kami yang akan kami adakan bulan ini ya. Kami adakan bulan ini, dan nanti bakalan saya jelaskan juga gitu Mas Eros ya terkait alurnya itu seperti apa. Jadi mungkin teman-teman sebelum masuk gitu ya, atau mungkin ada yang masih ragu, nah ikut itu dulu aja. Kalau misalkan setelah ikut jadi yakin, nah nanti kan bisa join ke programnya gitu. Nah nanti juga saya jelaskan juga ya terkait gimana sih cara beli saham dari Earnfin itu sendiri. Gitu. Oke, semua informasinya ada di sini ya, di dalam deskripsi box. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa ikuti free webinarnya ya bulan ini ya. Ya di bulan ini jadwalnya ada di deskripsi ya. Nanti kalau misalkan cocok, oke bisa join ya. Karena memang menurut saya cara nabung saham itu cara yang paling efektif ya untuk kita supaya kita tidak terganggu dengan volatilitasnya market ya. Cukup beli 1 saham ya di bulan tersebut, habis itu ya sudah kita lupakan kan. Kita review lagi bulan depan seperti itu ya Mas Rian ya. Ya benar. Dimana artinya kita bisa ya santai lah ya, nabung secara santai. Wah ini kayaknya menarik nih Mas Rian nih ya. Ya menarik banget Mas Ros. Nah, pastikan teman-teman jangan sampai kelewat ya mengikuti free webinarnya dari Earnfin ya. Pelajari lebih lanjut ada keterangan lebih lanjut ada di deskripsi box ya. Oke, mungkin kita sudah cukup podcast kali ini Mas Rian, sudah cukup panjang ya. Terima kasih pada teman-teman. Kita ketemu di sesi di Investor Mini Talk selanjutnya ya. Bye.